Assalamualaikum teman-teman semua, selamat datang kembali di channel YouTube aku, Diari URT. Dan untuk yang baru bergabung, selamat datang, salam kenal. Aku Ayu, seorang ibu rumah tangga dengan 3 orang anak kecil yang hidup di desa ya. Hari ini aku kembali share kegiatan aku ya teman-teman semua. Semoga kalian gak bosan dengan aktivitas aku yang ini nih aja ya teman-teman. Kegiatan sehari-hari seorang ibu rumah tangga. Nah kali ini tuh aku akan berbagi kegiatan aku di malam hari ya teman-teman. Sehabis buka gitu. Jadi ini aku tag videonya sekitar jam 8 malam kurang ya teman-teman. Setelah buka puasa dan sholat maghrib berjamaah tadi dengan anak-anak ya teman-teman, aku lanjut beraktivitas. Ini mau lipat-lipat pakaian. Nggak terlalu banyak sih pakaian aku hari ini, tapi alangkah bagusnya kalau aku lipat aja sekarang biar pakaian nggak numpuk ya teman-teman. Karena besok itu aku rencana mau nyuci lagi teman-teman, biar jemurannya itu nggak full, jadi aku lipat-lipatin pakaian yang udah kering. Nah itu anak aku ada di kamar belakang ya teman-teman. Mereka itu lagi main di sana dan ini anak aku Adel, dia datang mau bantuin aku lipat pakaian katanya. Ini anak aku berceloteh ya. Katanya dia mau lipat-lipatin khusus pakaiannya gitu. Dan aku iya-iyain aja, yang penting dia senang ya. Sedangkan 2 anakku yang laki-laki masih main di kamar ya teman-teman. Entah mereka itu lagi main apa, pokoknya pasti itu tempat tidur berantakan lagi ya teman-teman. Jadi seperti ini ya teman-teman kegiatan malam hariku, nggak terlalu sibuk banget ya teman-teman. Paling ya kalau ada pakaian yang mau dilipat ya aku lipat, kalau ada cucian piring yang perlu dicuci ya aku cuci sambil nungguin Pak Su pulang kerja ya teman-teman. Itu biasanya Pak Su tiba di rumah itu jam 10 malam ya teman-teman, karena lokasi kerjanya itu cukup jauh ya kalau dari rumah aku. Karena Pak Su itu kerja di Makassar, sedangkan rumah aku ini posisinya ada di Goa ya, di Kabupaten Goa, tepatnya di Patalasang ya teman-teman. Kalau orang Makassar pasti tahu ya Patalasang itu di mana. Jadi posisinya ini aku berada di pinggiran kota ya teman-teman. Lumayan kalau mau ke kota itu makan waktu 40 menitan. Jadi aku tuh kalau main ke kota paling itu seminggu sekali baru bisa ke sana pas suami libur kerja ya teman-teman. Kadang tuh aku sempat mikir ternyata rumah aku tuh jauh juga ya dari kota. Tapi nggak apa-apa deh, yang penting rumah sendiri gitu. Udah nggak nebeng tinggal sama orang tua juga. Udah nggak kos-kosan juga, karena kan dulu awal-awal menikah aku itu 2 tahun tinggal di rumah ibu mertua aku ya teman-teman. Terus setelah itu aku lanjut ngekos gitu, kontrak rumah yang 3 petak gitu ya teman-teman. Itu kira-kira cuman setahunan aku ngekosnya, karena berat di ongkos ya teman-teman, di uang kontrakannya. Waktu itu tahun 2017 ya teman-teman, harga rumah kontrakan 3 petak itu 750.000. Jadi kalau misalkan aku bayarin itu terus, sementara itu bukan rumah aku ya teman-teman, makanya aku kepikiran untuk alangkah baiknya kalau kita punya rumah sendiri gitu. Cuman pada saat itu memang kami nggak bisa menabung ya teman-teman, karena gaji Pak suami itu pas-pasan banget. Jadi kami itu nggak bisa menabung. Tapi alhamdulillahnya karena pas aku ditawarin rumah ini waktu itu lagi promo, ada saudara aku yang mau minjamin uangnya buat aku pakai DP gitu.
Sebenarnya sebelum rumah ini aku juga pernah ajukan, berkas ya, dan aku masukin uang DP di perumahan lain teman-teman, tapi, sayangnya di situ aku kena tipu ya teman-teman. Uang DP aku 500.000 itu, dibawa, kabur dan berkas aku nggak diurus gitu. Jadi aku itu agak trauma untuk ngurus-ngurus, perumahan ya teman-teman. Meskipun ini rumah subsidi, tapi itu jalannya nggak semudah yang dibayangkan ya teman-teman. Nah, pas, rumah ini, promo, kakak aku kan, dia tuh udah duluan ya tinggal di perumahan ini, makanya infonya aku dapat dari sana. Nah, kakak aku itu bilang katanya, mumpung ada yang bisa ngurusin dan orangnya itu amanah, makanya aku berani untuk maju. Dan lagi, kebetulan kakak aku yang pertama itu mau minjemin aku uang, makanya aku berani untuk mengambil rumah ini ya teman-teman. Meskipun ya memang lokasinya jauh dari kota gitu, jauh dari keramaian. Dan ini angsurannya nggak beda jauh dengan, uang kontrakan aku dulu ya teman-teman. Dulu itu aku bayarnya, 750.000 per bulan untuk kontrakan aku, sementara rumah ini aku angsur 1.100.000 ya per bulan, cuman beda beberapa ratus gitu, dan ini udah aku miliki teman-teman. Sementara kalau, rumah kontrakan itu, ya kita angsur setiap bulan tapi bukan rumah kita ya, bukan, milik kita. Jadi ya, memang kami itu, sangat ingin punya rumah sendiri daripada ngekos mulu ya teman-teman. Itu biayanya hampir sama ya teman-teman dengan kita ngontrak, jadi mending kita angsur rumah yang bisa kita miliki nantinya. Nah ini tadi abis, lipat-lipatin baju, udah aku masukin ke lemari juga, ini lanjut aku beresin tempat tidur ya teman-teman, karena, sebentar lagi anak-anak mau tidur, makanya aku bersih-bersihin di sini biar mereka itu tidurnya enak ya, nyaman. Tak lupa ini jendela bagian belakang ini aku tutup rapat ya teman-teman, dan gordennya aku tutup biar anak-anak nggak parno melihat keluar gitu, karena kan, sebenarnya itu langsung ke arah dapur, cuma kan dapurku itu, ventilasinya lumayan besar ya teman-teman, jadi, takutnya anak-anak itu, salah lihat ya di luar, cuman bayangan apa gitu nanti mereka takut, makanya aku tutup aja untuk gordennya. Nah ini aku nyalain kipas angin biar hawanya itu sejuk-sejuk ya sebelum mereka masuk ke dalam kamar bobo. Di kamar ini itu yang tidur cuman anak aku ya. Mereka bertiga itu tidur di sini. Kadang-kadang aku temenin sih, tapi itu, apa, udah nggak muat ya teman-teman kalau kami, tidur berempat di sini. Jadi, untuk anak-anak itu sudah, agak sesak ya teman-teman. Anak-anak juga kalau tidur itu banyak geraknya, makanya aku dan Pak Su tidur di kamar sebelahnya. Jadi di kamar sebelah itu kami cuma gelar karpet ya teman-teman. Aku cuma gelar karpet dan pakai selimut gitu. Mudah-mudahan nanti ada rejeki bisa beli kasur lagi ya teman-teman, untuk aku dan Pak Su di sebelah. Nah ini karena posisinya anak-anak udah mau bobo, makanya aku atur bantalnya seperti ini ya teman-teman. Posisinya memanjang seperti ini ya teman-teman, biar mereka itu muat bertiga di sini. Nah sebenarnya aku itu udah pengen ganti ya ambalan yang di bawah ini, pengennya ganti ambalan yang sesuai dengan kasurnya, ukuran kasurnya biar nggak makan tempat gitu ya teman-teman, karena ruang gerak aku terus terang di kamar ini agak sempit, karena adanya ambalan ini ya teman-teman. Enaknya ya karena anak-anak nggak dingin ya teman-teman, nggak, kasurnya nggak langsung di lantai gitu, makanya aku, nanti mau nyari ambalan yang, seukuran dengan, kasur ini aja biar, ruangan di kamar ini bisa luas gitu ya teman-teman. Karena ini ukuran kamarnya 3 kali 3 ya teman-teman, kalau menurut aku untuk rumah subsidi itu udah lumayan luas ya. Tapi karena ada ambalan itu makanya terlihat sempit.
Nah ini lanjut aku mau beresin playmat yang tadi aku gunain buat sholat dan lipat-lipat pakaian di sini ya teman-teman. Aku simpan aja karena kucing aku itu biasa keluar di sini buat cakar-cakarin. Makanya aku beresin segera ya teman-teman. Oke deh, sekian dulu video aku kali ini ya teman-teman. Rumah aku udah bersih, anak-anak udah mau bobo. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.